Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska, NIM 112210422. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus perencanaan penganggaran kas dan forecasting era pandemi di Rumah Sakit M, yaitu dengan syarat puas penganggaran dengan dosen pengampu Widya Stuti Eskom MAK. Anggaran adalah gambaran kuantitatif dari perencanaan dalam bentuk nilai uang atau ukuran kuantitatif yang berbeda. Sedangkan anggaran kas adalah anggaran yang menggambarkan perubahan kas yang disebabkan oleh arus kas masuk dan arus kas keluar, karena adanya transaksi kas masuk sebagai sumber kas dan kas keluar karena kegiatan pembelanjaan ataupun penggunaan kas lainnya, yang akhirnya terdapat selisih lebih ataupun selisih kurang serta saldo kas periode tertentu pada suatu organisasi. Forecasting adalah sebuah prosedur penilaian terstruktur kesuksesan dan atau ketidakberhasilan suatu strategi atau rencana untuk sampai pada target yang telah ditentukan. Keputusan yang diambil untuk melanjutkan, dilakukannya perbaikan atau penghentian sebuah kebijakan. Program dan kegiatan organisasi bersumber dari informasi yang merupakan dari forecasting. Ramalan atau forecasting merupakan keterampilan dalam mengukur peristiwa pada periode yang akan datang, data masa lalu dan proses perhitungan untuk memperkirakan sebuah proyeksi atas kejadian di masa mendatang dapat digunakan untuk melakukan forecasting. Baik, adapun dari hasil pembahasannya, dalam tahap pertama ini, analisis data pada tahap pertama anggaran kas dibuat dari data pemasukan dan pengeluaran rumah sakit tahun 2019, 2020, dan 2021. Tahap ini memberikan informasi pengelolaan dengan penggunaan metode eksponensial sampling yang hasilnya merupakan forecasting anggaran kas di masa yang akan datang dengan menggunakan yang pertama, MAD atau Mean Absolute Deviation, yaitu nilai aktual dikurangi forecast masing-masing periode. Dan yang kedua ada MSE, Mean Square Error, atau pengurangan nilai aktual dikurangi forecast yang dikuadratkan. Dan yang ketiga MAVE, Mean Absolute Voltage Error, Pretest presentase kesalahan mutlak. Nah, berikut adalah data komponen penyusunan anggaran kas dan hasil forecasting, yaitu data anggaran kas dan forecasting per semester 2019, data anggaran kas forecasting per semester 2020 dan 2021, yaitu forecasting saldo awal 2019, forecasting kas tunai 2020, forecasting hutang usaha 2021, dan rekap hasil analisa. Baik, untuk selanjutnya yaitu tabel 1 data anggaran kas dan forecasting per semester 2019. Di sini ada pun keterangan semester 1, forecasting, semester 2, dan forecastingnya. Yang pertama, saldo awal masing-masing semester 1, semester 2 itu berbeda, dan forecasting sama. Saldo awal kas tunai dari piutang pemindah bukuan, jumlah kas masuk, dan kas tersedia. Yaitu jumlah kas masuk dengan nilai 43 miliar sekian. Ini didapat dari mana? Yaitu dari kas tunai ditambah dengan kas dari piutang dan pemindah bukuan. Dan untuk kas tersedia, pendapatan 44 miliar ini yaitu 43 miliar sekian ditambah 1 miliar 433 sekian, yaitu saldo awal. Jadi jumlah kas masuk ditambah saldo awal, nah jadi nanti hasilnya adalah kas tersedia. Sekitar 44 miliar. Nah, untuk jumlah kas keluar, ini juga masih sama seperti perhitungan dari jumlah kas masuk, yaitu kegiatan operasi ditambah investasi ditambah hutang usaha dan pemindah bukuan dengan total nilai 41 miliar. Dan untuk saldo akhirnya yaitu jumlah kas masuk dikurangi jumlah kas keluar. Nah, nanti ada jumlahnya di sini di bawah saldo akhir, yaitu 3 miliar sekian. Masing-masing perhitungan semester 1, semester 2 itu sama kurang lebihnya. Dan untuk selanjutnya
ada tabel 2 yaitu untuk per semester 2020. Tadi yang pertama 2019 dan yang kedua ini 2020. Hampir sama persis perhitungannya seperti yang 2019. Tidak jauh berbeda, yaitu saldo jumlah kas masuk dikurangi jumlah kas keluar, yaitu saldo akhirnya sekitar 2 miliar. Ini karena jumlah kas masuk tidak sebesar dari jumlah kas masuk 2019. Jadi jumlah akhirnya itu sekitar 2 miliar. Sedangkan tadi kan di 2019 itu 3 miliar. Dan next untuk tabel 3 yaitu per semester 2021, ini juga masih sama dengan perhitungan yang saya sebutkan dari awal itu dari 2019. Next kita lanjut saja, yaitu ada tabel 14. Tabel 4, untuk yang forecasting saldo awal 2019, yaitu saldo awal 1.433 sekian. Ini ditetapkan forecastingnya tidak ada, MAD-nya juga, dan MSE-nya tidak ada. Nah, lanjut untuk yang kedua, ini yaitu 502.070.768. Ini didapat dari mana? Nah, didapat dari ini saldo kas awal, yaitu dari rumah sakit 1 sampai 12 ini pun saldo kas dari masing-masing rumah sakit per semester, saldo awalnya. Nah, untuk forecast-nya itu sama. Dari awal kan forecast-nya itu 1.433 sekian. Nah, jadi untuk MAD-nya ini perhitungannya yaitu forecast dikurangi saldo awal, nanti di hasilnya itu 931 sekian. Nah, ini jadi MAD semuanya berarti dikurangi, jadi forecast dikurangi saldo awal, nanti jadi MAD di sini. Nah, untuk MS ini, MSE tadi kan di awal sudah saya jelaskan, yaitu di slide kelima. MSE adalah pengurangan nilai aktual dikurangi forecast yang dikuadratkan. Jadi untuk penilaiannya itu nilai aktual ini dikali forecast, tetapi forecastnya itu dikuadratkan terlebih dahulu, nanti hasilnya itu MSE sekitar sekian. Sama berarti perhitungannya dari nomor 1 sampai 12 seperti itu kalau misal mau menghitung MSE. Nah, untuk MAP ini adalah perhitungan data statistik yang terdapat pada studi kasus rumah sakit M ini. Next, untuk selanjutnya ada tabel 5 forecasting kas tunai 2020. Ini juga sama perhitungannya dengan yang tadi di 2019. Hampir sama persis pokoknya. Mungkin membedakannya yaitu dia pakai alpha ya 0,75 dan dampingnya 0,25. Ini merupakan data statistik yang dibuat dari studi kasus rumah sakit ini. Tinggal membedakan MAP-nya doang untuk perhitungannya. Next, untuk yang ketiga yaitu tabel 5 forecasting hutang usaha 2021. Ini seperti yang saya jelaskan di 2019, ini juga sama, yaitu tapi yang membedakan alpanya 0,03, dampingnya 0,97. Ini pun data statistik yang memang mencari data studi kasus yang terdapat dari jurnal ini atau dari studi kasus rumah sakit M ini. Selanjutnya yaitu presentase keterangan dari data dari rekap hasil analisis sangat akurat, baik, wajar, dan tidak akurat, yaitu 2019 25% baik, yaitu terus wajarnya 30% dan tidak akuratnya 63%. 2020 12,5%, baiknya 12,5%, wajar 25%, tidak akuratnya 50%, dan 2021 sangat akuratnya tidak ada, baiknya 37,5%, wajar 25%, tidak akurat 37,5%, dan untuk rata-rata 4%, sangat akurat, baiknya 25%, wajarnya 21%, dan tidak akuratnya 50%. Ini merupakan rekap analisis yang terdapat pada studi kasus yang saya jelaskan, yaitu Rumah Sakit M. Untuk tahap kedua, selanjutnya untuk analisis tahap kedua adalah hasil wawancara dengan pimpinan instansi, yaitu Direktur Rumah Sakit, dengan pertanyaan, bagaimana perencanaan penganggaran kas dan forecasting di masa pandemi di Rumah Sakit M? Didapatkan jawaban bahwa
Di rumah sakit sudah dilakukan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan biaya. RAPB merupakan penjabaran dari rencana strategis bisnis disertai dengan penyesuaian kondisi internal ataupun eksternal yang terjadi berkaitan dengan perencanaan, anggaran kas dan forecasting yang spesifik untuk kas belum disusun walaupun rumah sakit sudah menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya yang pada dasarnya merupakan perkiraan serta akurat bagaimana kas akan terpengaruh selama periode tertentu. Untuk tahap wawancara ini, yaitu dilakukan dengan kepala bagian penyusun anggaran yang didapatkan hasil wawancara bahwa anggaran di era pandemi diutamakan untuk pemenuhan saran dan prasarana penunjang pelayanan operasional untuk melayani pasien COVID. Adapun akhir dari presentasi saya yaitu kesimpulannya, perencanaan anggaran kas dan forecasting yang spesifik di Rumah Sakit M belum dilaksanakan, termasuk menyikapi kondisi pandemi yang banyak menimbulkan dampak di segala sektor kehidupan yang ada termasuk rumah sakit. Metode exponential sampling yang digunakan untuk menyusun forecast berdasarkan data kas yang ada menghasilkan presentase tidak akurat rata-rata dalam periode penelitian sebesar 50%. Namun, penerapan metode exponential sampling pada penelitian ini menunjukkan peningkatan keakuratan hasil dari tahun ke tahun walaupun belum dalam tahap keakuratan yang tertinggi yaitu sangat akurat. Dengan demikian, sebaiknya rumah sakit melakukan penyusunan anggaran kas setelah menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya agar dapat mengatur keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan yang berdampak pada jalannya operasional rumah sakit. Oke, sudah berakhir ini presentasi saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.